Teka-teki tentang kabar Umi Yuni, istri pertama almarhum Ustadz Arifin Ilham yang dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Agam, akhirnya terjawab sudah. Kabar tersebut langsung dikonfirmasi oleh Umi Nurhayati, ibunda dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, kepada pihak Yayasan Az-Zikro terkait pernikahan tersebut yang telah beredar luas hingga menjadi pembicaraan panas di kalangan umum. Dan menanggapi kebenaran berita tersebut, sebagai mantan mertua, Umi Nurhayati pun turut mengungkapkan perasaan terdalamnya atas cerita yang sebenarnya terjadi yang kini baru ia ketahui. Meski ada rasa kekecewaan, namun nenek dari Alvin Faiz itu tetap mendoakan yang terbaik untuk masa depan Yayasan Az-Zikro ke depannya. Terlebih dengan keputusan yang diambil mantan menantunya itu. Itu benar, udah nikah. Ya, nggak tahu nikahnya, pokoknya itu udah benar, ada saksinya, ada ininya semuanya. Kita tinggal mengurus wakaf ya. Nikahnya di mana? Nggak tahu, ya pokoknya nikah ada fotonya. Oh, di Ya, semuanya ya. Udah ya. Menikah di mana kalau boleh tahu, Nggak, Mah? pokoknya mah rahasia mama itu Rahasia. nikahnya ya. Yang Oke. penting fotonya udah tahu ya. baru Ini dari anaknya sendiri yang ngasih ke mama. Anaknya yang kecil. Udah ya. Kalau yang Hancur hati mama, hancur banget. Mama mau punya anak. Dia anak ulama loh, anak ulama terkenal Aceh loh. Nikah sama anak mama terkenal sedunia. Siapa yang gak bangga bahagia? Mama sayang semua anak cucu, semua sayang. Kemarin aja mama bawa anak cucu 12 orang, ibu bapaknya 20 orang. Mama ajak umrah tuh mama yang bayar semuanya. Saking sayang tuh ya. ketika mama akhirnya tahu mereka berdua menikah dan mama menanyakan ke Nggak salah apa-apa. satu Ya udah kalau dia nikah ya udah tuh hak dia. Kami tinggal di perumahan Bukit Az-Zikra ini dan ikut almarhum itu sudah dari awal. Nggak tahu berita ini, tetapi di luar panas beritanya. Makanya kita dari pengurus berkumpul, tabayun seperti apa. Nah, yang hadir siapa aja tadi? yang hadir ya ketua yayasan, ketua RW, ketua RT, keluarga almarhum, mama dan kakak dan adik-adik almarhum. Itu aja. Terus sekretaris yayasan. Tadi yang dibicarakan apa aja kita itu? Nah, orang yang diundang tidak datang, jadi tidak dapat hasilnya. Tapi ada kabar nggak sih kenapa tidak hadir? Mungkin wallahu alam, mungkin karena nggak mau banyak orang satu, atau ya secara personal maunya gitu. Ya, tabayun tadi mama sebagai orang tua mengundang semua pihak untuk hadir ke keluargaan, tapi tidak ada yang hadir dari yang bersangkutan, kedua-duanya. Tapi mama sempat membuka, ada beberapa saksi, ada pengurus yayasan, ada RT, RW semua. Ya diskusilah di situ. Insya Allah mama tadi menyampaikan poin-poin itu kan, karena namanya orang tua ya wajar lah, harap maklum. Orang tua mungkin kaget, apa, ungkapan macam-macam lah. Jadi wajarin saja, harap maklum, mudah-mudahan, tapi kata mama kan doa yang terbaik. Dan satu lagi, kita tidak mempermasalahkan pernikahannya. Kalau sudah nikah ya silahkan saja, alhamdulillah. Mama pengen ini saksi yang sejelas-jelasnya. Mama minta dia mengucapkan yang benar, hak dan batil harus dinampakkan. Harus. Ya, ini mama. Mama sampai 2 hari nggak bisa tidur. Bilang apa, Ma? Bilang sejelasnya, dia memang nikah. Kamu dia ngomong aja. Pak Agam, sahabat saya yang selama ini saya sayangi karena Allah, dan dia jujur kepada saya dan dia mengakui dia itu sudah nikah. Dia sudah nikah. Berarti Pak Agam sendiri yang ngasih tahu? Iya, Kapan ke memberitahu? saya itu sudah cukup lama lah. Cukup lama sebelum berita ini viral. Tahu kan? sudah berapa Hitungan bulan? Hitungan, kalau beliau cerita ke saya hitungan tahun. berarti sudah 2 tahun Sebelum puasa dulu. sudah 2 Setahun, belum ada setahun. Sejak tahun berapa? Sebelum puasa. berarti 2022 Untuk mama, keputusan saya, komentar saya cuma satu. Apapun keputusan mama, saya doakan insya Allah. Saya dengar beritanya dari tahun lalu, tapi sampai sekarang saya tuh nggak tahu sudah nikah atau belum.
Karena saya nggak melihat, saya tidak punya videonya, saya tidak menyaksikan, hanya beredar foto-foto. Nah, foto-foto itu mungkin teman-teman media lebih bisa ya tanya ke pakar telematika, karena media itu punya hak untuk membuktikan suatu sumber atau bahan asli atau tidak. Kan secara hukum kan tidak jadi masalah ya, kecuali ada penguasaan aset-aset atau wakaf yayasan yang dikuasai oleh sepihak karena istrinya almarhum Ustadz Arifin, maka saat itu kan kita ya biarkanlah. Nah, tapi kalau sudah menikah, mungkin itu aja akan diluruskan. Nah, nanti itu mungkin pihak yayasan sama yang bersangkutan kalau sudah duduk, udah islah dan menyatakan yang bersangkutannya, nah mungkin baru bisa diskusi ke arah sana. Terlepas dari kabar pernikahan Umi Yuni, beberapa waktu terakhir juga tersiar kabar pedas yang menerpa internal Yayasan Az-Zikro. Hal tersebut terkait dugaan sengketa tanah wakaf hingga masalah kepengurusan yayasan yang beberapa diantaranya turut menyangkut pautkan hal tersebut dengan Umi Yuni dan Alvin Faiz. Hani Kristianto, yang dimana adalah bagian dari lingkup Yayasan Az-Zikro, yang juga sahabat dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, baru-baru ini kembali menegaskan terkait permasalahan yang terjadi dalam internal Az-Zikro yang harus dibenahi. Ini notarisnya notarisnya namanya Dian Marleni. Nah, saya bingung dengan notaris ini, anak yang belum 21 tahun, belum cakap hukum, dijadikan pembina. Ya, dan istrinya cuma ini nih, istrinya cuma ada Yuni, Wahyuniati Alwali, Muhammad Alvin Faiz sama Muhammad Askanazan. Nah, tiga-tiganya pembina, ini tiga-tiganya keluarga, ibu dan anak. Yayasan nggak boleh diisi oleh tiga pembina itu. Harusnya ada yang dulu disepakati dengan para ulama, yayasan diisi oleh tiga unsur, keluarga, ulama, dan donatur. Nah, ini tiga-tiganya keluarga, di mana ternyata kok ini Agustus dibuatnya, kok malah kita kasih waktu tidak ada audit, lalu malah merubah susunan yayasan, memasukkan Muhammad Askanazan. Ini Muhammad Askanazan ini umurnya belum 21 dan tidak cakap hukum. Nanti biar kita buktikan di pengadilan. Nah, kok herannya notarisnya kok tanda tangan gitu, kok dibikin. Bahkan di sini ada Insinyur Haji Eteng Ahmad Salam. Beliau kan sudah wafat. Sudah tidak ada, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Ya harusnya, apalagi di sini ada seorang kombes ya yang paham hukum, harusnya di pengawas nih. Nah, jadi saya pastikan yayasan ini juga cacat hukum. Jadi akhirnya karena kita sudah memandang sesama muslim, kita beri kesempatan, tapi bukan diadakan perubahan, malah makin menjadi keributan terus terjadi, tidak ada pertanggungjawaban, lalu ini melanggar hukum, ini cacat hukum. Ya akhirnya hari ini saya akan konsultasi dengan Mbak Aryani. Saya akan berikan kuasa ke Mbak Aryani. Ya kita gugat, daripada ribut-ribut aja soal kekuasaan, yang semua yang namanya ada di akta ini. Waktu itu kan istrinya baru satu ya, Umi Yuni. Nah jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya, atau dalam bentuk sertifikat gitu ya. Nah jadi dibuatlah pertemuan Umi Yuni dengan CGP Pak Jimmy ya, dan Pak Jimmy di situ sudah berstatement bahwa kalau mengenai masalah wakaf ya terserah wakifnya, terserah saya mau kasih ke siapa, kan begitu. Kalau saya mau ngasih ke Ustadz Arifin ya terserah saya, kalau saya mau ngasih ke yayasan terserah saya. Semuanya teman kami, nggak ada musuh kami. Semua sahabat kami, dan Murabi mengajarkan seperti itu. Kami nggak boleh bermusuh, musuh sendiri pun kami doakan, itu yang kami ajarkan. Kenapa kami bela ini? Bukan itu masalahnya. Kami orang yang melihat sepintas siapa sosok Arifin Ilham, Umi Yuni kan pembina di sini. Sedangkan yayasan badan sendiri. Tapi apapun alasannya, Umi Yuni itu keluarga besar dan di tubuh yayasan dan tubuh Az-Zikro. Oh iya. Setelah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang nomor 2 ya beliau. Insya Allah yayasan jalan terus ya, insya Allah ya, tetap tegak.